Ya, jika kita melihat tujuan penciptaan kita, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuknya sendiri. Yunus berkata, surga yang mereka sebut hanya bidadari, kenikmatan, berikan pada yang menginginkannya. Aku hanya menginginkanmu, hanya engkau yang aku butuhkan. Hanya membutuhkan satu keinginan untuk masuk surga. Setiap orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah, pasti telah memegang kunci surga di tangannya. Namun, seperti yang dikatakan, surga, surga, berikan bidadari dan kenikmatan itu kepada yang menginginkannya. Aku hanya membutuhkanmu, hanya engkau yang aku perlukan. Maka sudah pasti seseorang hanya bisa menjadi penghuni surga jika ia menginginkan untuk sampai kepada Allah. Sultan Rabia berkata, jika aku berdoa karena menginginkan surga, janganlah engkau tunjukkan surga kepadaku. Jika aku berdoa karena takut neraka, bakarlah aku dalam api neraka. Aku memujamu karena aku mencintaimu, katanya. Sesungguhnya inilah tujuan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran. Mungkin bahkan sebelum memasukinya, sudah ada pengetahuan tentang surga dan neraka diperuntukkan untuk manusia. Jika kita tahu, maka kita perlu melihat penciptaan manusia bersama-sama. Tuhan menciptakan semua manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan 3 tubuh dan kehendak bebas. Agama kami adalah Islam. Islam berarti berserah diri kepada Allah. Dengan 3 tubuh dan kehendak bebas. Jika manusia ingin berserah diri kepada Allah, maka pertama-tama, pada tahap pertama, ia harus menyerahkan ruhnya kepada Allah. Setelah itu, ia harus menyerahkan tubuh fisiknya kepada Allah. Lalu menyerahkan nafsunya, kemudian kehendaknya. Artinya, segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, harus kita serahkan kembali kepada Allah. Penyerahan ruh adalah sebuah keinginan yang tulus dari hati, untuk sampai kepada Allah dari hati. Pada saat ia sungguh-sungguh menginginkannya, Allah pasti akan menyampaikan ruh orang itu kepadanya. Hal ini dijamin olehnya. Kami ulangi lagi. Ia menginginkan untuk mencapai Allah dengan sepenuh hati. Artinya, keputusan ini harus diambil oleh orang tersebut. Jika ia dapat melakukannya dengan menggunakan kehendaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memuliakannya dengan penuh kemuliaan di surga. Dalam Al-Quran terdapat 19 tindakan spesifik yang secara lengkap menjelaskan tentang ruh yang mencapai Allah di kehidupan dunia. Ada 73 ayat Al-Quran tentang hal ini. Sebenarnya, jika kita juga menampilkan slide 3 dimensi kita di sini, mungkin kita akan menyadari betapa pentingnya hal ini. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Semua manusia, seluruh keturunan Nabi Adam AS, seluruh manusia memiliki tubuh dan kehendak bebas. Tubuh fisik kita tidak dapat mencapai Allah. Penyerahan tubuh fisik kita kepada Allah terjadi melalui ketaatan kepada semua perintah Tuhan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bahkan jiwa nafsu, kita sendiri tak dapat menjangkau Allah, menyerahkan nafsu kepada Allah dengan membersihkan 19 keburukan dalam hati kita. Kehendak kita pun tak sampai kepada Allah, bahkan bukanlah tubuh fisik. Yang bisa sampai kepada Allah sebelum ajal menjemput kita hanyalah ruh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betapa pentingnya hal ini dengan 19 perbuatan dalam 73 ayat Al-Quran. Dan dalam ayat dunia tentang ruh, Allah mewajibkan kita untuk menyampaikan ruh kepadanya dalam 12 ayat Al-Quran. Jadi, apa yang tadi kita bahas, seseorang percaya kepada Allah, itu saja tidak cukup. Dia juga percaya bahwa ruh dapat mencapai Allah. Tidak cukup. Ia pun meyakini bahwa hal itu hukumnya wajib. Tidak cukup. Orang itu harus menggunakan kemauan dan keinginannya untuk mencapai Allah dari hatinya. Dengan kata lain, kecuali Anda menggunakan kemauan Anda. Dia percaya pada Allah. Dia percaya ruh bisa mencapai Allah saat hidup di dunia. Dia pun meyakini bahwa itu wajib. Tapi saya selalu mengulanginya, orang itu harus menggunakan kemauannya untuk mencapai Allah dari hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa siapapun yang dia lihat memiliki keinginan ini di dalam hatinya, tanpa terkecuali, dia akan menyampaikan ruh orang itu kepadanya. Dengan keinginan seperti ini, orang tersebut akan memiliki setengah dari 3 kebahagiaan surga dunia.